Oke, baik, kita akan mulai kembali latihan soal untuk ujian sekolah matematika wajib bersama saya Anastasia Ninotska dari SMA Kristen Anak Panah. Seorang kolektor seni akan memberi kode pada masing-masing barang koleksinya. Ia akan menyusun kode yang terdiri dari huruf K dan 4 angka. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan tidak ada angka berulang. Banyak kode yang dapat dibuat kolektor itu adalah, kita lihat caranya. Huruf yang digunakan hanya satu dan sudah jelas, yaitu K. Jadi kita hanya perlu menghitung banyak susunan 4 angka berbeda yang mungkin diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan menggunakan filling slots atau aturan perkalian. Karena dibilang berbeda berarti tidak boleh berulang. Jadi pada kolom pertama, 7 angka ini punya peluang untuk masuk di sini. Namun ketika 1 sudah ditaruh di sini, berarti sisa 6 angka yang punya peluang pada kotak kedua. Sudah 2 angka di kotak pertama dan kedua, maka kotak ketiga tinggallah 5 angka yang bisa menempatinya. Setelah 3 kotak terisi, berarti 7 kurang 3 angka yang sudah ditempatkan di 3 kotak pertama awal, maka sisalah 4 angka mempunyai peluang untuk masuk pada kotak keempat. Ini dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4, hasilnya 840. Maka sebanyak 840 kode berbeda yang dapat dibuat. Gampang ya. Materi ini masih materi kemarin kelas 3, kaidah pencacahan. Ini materi kelas 2. Lahan parkir di samping gedung luasnya tidak lebih dari 600 meter persegi. Tempat parkir itu hanya mampu menampung 80 sepeda motor dan mobil. Setiap sepeda motor memerlukan tempat seluas 2 meter persegi, sedangkan setiap mobil memerlukan tempat seluas 8 meter persegi. Jika X menyatakan banyak sepeda motor yang diparkir dan Y menyatakan banyak mobil yang diparkir, model matematika dan permasalahan tersebut adalah, kita lihat. Kita misalkan sepeda motor itu X, mobil itu Y. Lalu untuk lahan parkir di samping gedung luasnya tidak lebih dari 600 meter. Setiap sepeda motor memerlukan tempat seluas 2 meter persegi, sedangkan setiap mobil memerlukan tempat seluas 8 meter persegi. Jadi bisa bentuk model matematikanya 2X tambah 8Y kurang dari sama dengan 600. Kita sederhanakan, bagi 2, hasilnya X tambah 4Y kurang dari sama dengan 300. Kita lanjut. Tempat parkir itu hanya mampu menampung 80 sepeda motor dan mobil, maka jadinya X tambah Y kurang dari sama dengan 80. Lalu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Gampang ya. Sekarang kita masuk nomor 3. Ini juga materi kelas 3 tentang peluang. Tim cerdas cermat beranggotakan 3 orang akan dipilih secara acak dari 7 siswa kelas 10 dan 4 siswa kelas 11. Peluang terbentuknya tim yang ketiganya anggota dari kelas 10 adalah, di sini jadi hanya diminta peluang terbentuknya tim yang ketiganya anggota kelas 10. Jadi kita hitung saja, hanya kombinasi 3 dari 7. Untuk NA-nya, kalau NS-nya kombinasi 3 dari 11. 11 didapat dari 7 tambah 4. Kita bisa lihat cara pekerjaannya. NS kombinasi 3 dari 11. 11 kurang 3 sama dengan 8. Jadi di sini 8 sama 8 saya bisa bagi hasilnya 1. 3 faktorial saya jabarkan, 9 bagi 3 3, 10 bagi 2 5, 11 kali 5 kali 3 165. Ketiga anggotanya dari kelas 10, jadi kombinasi 3 dari 7
Nah, perlu diingat bahwa 3 faktorial itu kan pasti 6. 3 kali 2 kali 1 itu 6. Jadi 6 ini bisa saling membagi dan 3 faktorial, langsung hasilnya 1. 4 faktorial sama 4 faktorial bisa saling membagi. 7 kali 5 adalah 35. Peluangnya 35 per 165. Disederhanakan, dibagi-bagi 5, jadinya 7 per 33. Gampang ya. Oke, sekarang tentang grafik pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan dua variabel. Daerah yang memenuhi penyelesaian dari X tambah Y lebih dari 6. Lalu 2X kurang Y kurang dari 3. Lalu X kurang 2Y lebih dari 6. Dengan ketentuan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lihat pelan-pelan. Dimulai dari menentukan gambar grafik fungsi X tambah Y lebih dari 6. Kita bisa bikin sama dengan 6. Jika X-nya 0, maka lihat 0 tambah Y sama dengan 6, jadinya Y sama dengan 6. Jika Y-nya 0, maka X tambah 0 sama dengan 6, X sama dengan 6. Gambarnya bagaimana? Kita lihat, inilah gambarnya. Beserta daerah himpunannya yang arsirannya, ingat ya, warna merah. Karena lebih dari, jadi dia ke arah kanan. Kita lanjut nomor 2. 2X kurang Y kurang dari 3. 2X kurang Y bisa sama dengan 3. Jika X sama dengan 0, jadi 2 kali 0 kurang Y, jadi sama dengan 3, jadinya 0 kurang Y sama dengan 3, Y sama dengan min 3. Jika Y sama dengan 0, maka 2X kurang 0 sama dengan 3, 2X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Kita lihat X nya 1,5, Y nya min 3, ditarik garis. Nah, karena tadi soalnya adalah kurang dari, gambarnya kayak begini, jadi arsirannya ke sebelah kiri. Lihatnya, yang warna arsiran hijau. Ingat ya. Nah, kita lihat gambar ketiga. X kurang 2Y lebih dari 6 bisa sama dengan 6. Jika X sama dengan 0, maka 0 kurang 2Y sama dengan 6. Min 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 bagi min 2 sama dengan min 3. Jika Y-nya yang 0, maka X kurang 2 kali 0 sama dengan 6. X kurang 0 sama dengan 6, X sama dengan 6. Jadi gambarnya, lihat, min 3 dan X-nya 6. Kita lihat, oke, udah. Karena lebih dari, jadi dia ke atas garisnya. Nah, menurut kalian kita bisa lihat kan ada gambar warna. Daerah yang tertindih 3 warna adalah daerah ini, HP. Pada soal, dia adalah di daerah daerah 2. Jadi jawabannya, daerah himpunannya adalah daerah 2. Gampang ya. Oke, ini pelan-pelan ya. Siap. Sekarang kita lanjut nomor 5. Sebuah lingkaran dipotong menjadi 5 buah juring yang sudut-sudut pusatnya membentuk barisan aritmatika. Diketahui bahwa sudut pusat terbesarnya adalah 3 kali sudut pusat terkecil. Tentukan besar sudut pusat terkecil dari juring tersebut. Buatlah langkah penyelesaiannya. Nah, kita lihat. Kita mengingat sedikit materi. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Rumusnya UN sama dengan A ini suku pertama, tambah N kurang 1 kali B beda. Nah, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika. Rumusnya SN sama dengan setengah kali N tambah kali A suku pertamanya tambah suku ke N UN. Oke, kita lihat. Nah, dari soal kita diketahui karena dipotong 5 juring jadi S5, jumlah sudut dalam lingkaran itu kan 360 derajat. Suku pertamanya itu sudut pusat terkecil yaitu A. U kelima karena dipotong 5,
juring, sudut pusat terbesarnya 3 kali sudut pusat terkecil, jadi 3A. Nah, kan dibilang di situ diketahui bahwa sudut pusat terbesarnya adalah 3 kali sudut pusat terkecil, jadi 3A. Jangan kalian bilang 5A ya, walaupun di sini U5, tapi ini berdasarkan pernyataan tadi. Nah, yang ditanya itu suku pertama. Kita gunakan rumus SN ini. Kan N per 2, jadi N-nya itu 5. A tambah 3A. A tambah 3A, 4A. 4 bagi 2, 2A. 2A kali 5, 10A. SN sendiri kan tadi diketahui 360 derajat. Jadi, sama dengan 10A. A sama dengan 360 derajat bagi 10 sama dengan 36 derajat. Bisa ya, semoga ingat materi barisan aritmatika. Baik, sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Thank you, never give up, and God bless you.